Hercules apa kapasitasnya bicara tentang ijazah Jokowi? Memang Anda jubir resmi? Guys, kemarin disuruh nunjukin ijazah aslinya, malah nunjukin pengacaranya guys. Sekarang dipaksa suruh nunjukin ijazah aslinya tuh, digeruduk ke rumahnya, malah nunjukin preman-premannya guys. Ya gimana mau nunjukin ijazah aslinya lah, orang nggak punya ya kan. Ingat coy, rakyat Indonesia itu sekarang udah pada pinter-pinter, gak bakal bisa ditipu. Yang blow on itu cuman para pendukung si Wapres, anak haram konstitusi. Itu emang pada blow on. Ternak Mulyono itu pada blow on. Masih percaya aja tuh kalau rakyat Indonesia yang murni, yang waras, yang cerdas, yang berakal sehat, itu gak percaya kalau Mulyono itu punya ijazah asli. Gimana guys? Setuju gak? Sesulit-sulitnya menahan hawa nafsu, ternyata ada yang lebih sulit lagi, yaitu menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Fakta ini bukan omon-omon. Jangankan para pembelanya, Pak Jokowinya sendiri saja tidak mampu untuk menunjukkan ijazah aslinya. Semakin rumit mengenai persoalan problem ijazah palsu ini. Dan semua ini terjadi karena Pak Jokowi sendiri yang membuat hal ini rumit, karena tidak mau menunjukkan ijazahnya. Bayangkan masa yang menghadiri kediamannya di Solo, tapi masih ditolak untuk menunjukkan ijazahnya. Dan wajar jika sebagian rakyat merasa curiga bahwa ijazah Bapak ini memang betul-betul ijazah palsu, karena tidak mau menunjukkan, dan kemungkinan besar memang tidak ada ijazahnya. Padahal kalau Bapak sudah menunjukkan ijazah Bapak, pasti perkara ini akan selesai. Nah, perkara ini terus berlanjut dan semakin parah karena ulah Bapak sendiri yang mengulur-ngulur waktu dan enggan untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, kemudian yang paling konyolnya juga, Bang Hercules ini saya kira apa tujuannya sehingga mengklarifikasi mengenai persoalan ijazahnya Pak Jokowi. Rakyat meminta agar ijazahnya ditunjukkan, tetapi malah yang ditunjukkan adalah preman-preman dan juga para pengacara-pengacara sewaan untuk mengcounter setiap netizen atau rakyat yang mempersoalkan mengenai soal ijazah. Saya kira ini konyol dan betul-betul sangat menguras pikiran. Karena kalau kita perhatikan tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya perkara ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu videonya. Bagaimana komentar-komentar mengenai persoalan polemik ijazah palsu ini yang lagi dan lagi tak ada habisnya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Pak Jokowi asli atau palsu, tiba-tiba Hercules memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi pasti asli katanya, karena ya sudah maju lewat wali kota, gubernur, presiden, mungkin ijazahnya itu palsu gitu. Jadi orang-orang siapapun katanya yang mempersoalkan atau membuat keributan dan mempertanyakan ijazah Pak Jokowi hari ini itu cuma cari sensasi, kata Hercules ya. Dan saya cukup sepakat dan mungkin juga ada benarnya, meskipun itu juga berlaku sebaliknya gitu. Artinya ya Hercules yang tiba-tiba datang ke Solo dan memberikan pembelaan atau klarifikasi terkait ijazah Pak Jokowi bisa juga itu bermaksud atau bertujuan untuk cari sensasi. Jadi yang meributkan soal ijazah palsu atau ijazah Pak Jokowi itu ya cari sensasi, Hercules juga sama gitu. Jauh-jauh datang ke Solo bicara soal ijazah, cari sensasi. Selamat pagi, Rektor UGM yang hobinya jualan ijazah palsu. Enak ya Bu, kalau jualan ijazah palsu itu bisa hidup mewah ya kan, bisa memanjakan diri, bisa menjadikan kehidupan keluarga lebih nikmat seperti di surga ya kan Bu. Termasuk kalau jualan ijazah palsu untuk anak PKI bernama Jokowi itu, wow, duitnya banyak ya Bu ya. Tapi Ibu kan nggak usah mikir duit 500 miliar itu dari mana, entah itu dari si Jokowi garong milik haknya rakyat, kesejahteraannya rakyat diperes sama Jokowi untuk bayar sampean ya kan Bu. Yang penting kan sampean bisa hidup enak ya kan. Perkara kok rakyat Indonesia itu hidupnya sampai di tanah-tanahnya digusur ya, rumah-rumahnya
diambil, digempur ya dengan legitimasi ijazah palsu itu kan ya Bu ya. Enak banget ya Bu. Oh, persetan ya kan, rakyat Indonesia mau sengsara kan mau nggak, sepenting kan kamu mau happy ya kan, bisa setiap hari ke sauna ya kan Bu, bisa setiap hari ke resto ya kan Bu, bisa memanjakan keluarga dengan sangat luar biasa dan istimewa ya kan. Itu belum nanti perpecahan anak bangsa antara yang kaya dengan yang miskin Bu. Karena yang miskin kan nggak bisa bayar, kan nggak bisa beli ijazah, ya kan, dia harus berdarah-darah sampai seperti itu untuk menuju jenjang prestasi sarjananya ya kan Bu. Nah, enak ya Bu ya untuk punya kewenangan jadi rektor, terus yang penting bisa mengklik perkara orang dulu yang membangun UGM itu berdarah-darah, para cendekiawan yang mulia itu bekerja keras sepanjang hari dengan etos kepahlawanannya ya Bu untuk bangun UGM itu jadi citranya seperti itu bagusnya ya kan. Itu persetan buat Ibu ya kan, gak penting ya kan Bu. Saya itu kemarin sempat juga Bu, salut loh sama UGM itu, beneran saya salut karena saya pernah diundang jadi pembicara di UGM ya Bu, di di Bulak Sumur gitu, sebagai pembicara di situ, diundang di sana untuk peran UMKM mengatasi kemiskinan. Terus anak saya itu juga sampai gini loh sama saya, Bu kamu itu orang miskin kok bicara mengatasi kemiskinan. Saya malah bangga loh sama UGM itu. Jadi pada waktu saya jadi pembicara diundang itu tuh Bu, saya berpikir gini, wah berarti UGM itu hebat ya, dia tidak memikirkan itu orang kaya, itu orang miskin. Kalau dia orang mampu, punya kemampuan untuk berpikir, dia punya kemampuan untuk memberi solusi terhadap bangsa ini, diberi kesempatan untuk bicara, ya kan Bu. Tapi Bu, bener nggak Bu, pada saat itu juga habis saya bicara itu, selang berapa bulan kok tiba-tiba ada meledak isu ijazah palsu, Ibu jualan ijazah palsu ke Jokowi. Itu saya kaget loh, saya jadi kecewa sama UGM. Aduh, kok bisa kayak begini ya. Tapi ya gimana ya Bu, kan Ibu kepengen enak ya kan, perkara orang lain nanti mau bentrokan ya, sesama anak bangsa ini mau bagaimana, marwah pendidikan ini mau seperti apa, diinjak-injak seperti apa, hina seperti apa, itu gak penting buat Ibu ya kan, gak penting. Yang penting Ibu bisa hidup ya kan, yang penting Ibu bisa beli apa saja ya kan, yang penting Ibu bisa melampiaskan semua nafsu keinginan Ibu ya toh. Luar biasa Bang Ibu, tambah cantik, bisa ke skincare tiap hari ya kan Bu. Enaknya ya makan duit rakyat Bu. Tapi Ibu itu sama iblis Bu, masih bagusan iblisnya. Kalau besok Ibu di padang mahsyar diadili ya Bu, saya orang pertama kali yang akan menuntut Ibu. Ingat, karena saya orang pertama kali yang sangat tidak rela pendidikan Indonesia diinjak-injak seperti ini, dihina-hinakan seperti ini. Polemik soal ijazah itu sebenarnya tidak perlu ada kalau yang bersangkutan alias Pak Jokowi menunjukkan bukti ijazah asli itu ke media, dan silakan masyarakat menilai apakah ijazah itu asli atau palsu. Justru karena kemudian tidak ada bukti ijazah asli dari Pak Jokowi, maka kemudian terjadi polemik yang berkepanjangan seperti ini. Dan bahkan sampai kemudian UGM didatangi oleh beberapa tokoh, oleh beberapa aktivis, tapi dari pihak UGM sendiri tidak membuka diri dan tidak mau menunjukkan dokumen-dokumen yang valid yang menunjukkan bahwa Jokowi memang pernah kuliah di UGM. Beberapa bukti seperti skripsi yang konon disebut-sebut sebagai skripsi Pak Jokowi sudah diteliti, dan ternyata di situ ada kejanggalan-kejanggalan yang itu pun tidak bisa dijawab oleh pihak Jokowi. Kemudian juga dari foto ijazah yang konon katanya asli yang diupload oleh kader PSI sudah diteliti juga, sudah dianalisa dengan alat-alat ilmiah yang digunakan oleh Roy Suryo. Tapi ternyata juga ditemukan banyak kejanggalan, bahkan ditemukan foto yang ada dalam ijazah itu sebenarnya mirip dengan sepupu Jokowi dan tidak mirip sama sekali dengan Jokowi. Kemudian beredar juga foto-foto yang muncul ke publik bahwa ada seseorang pria berkacamata yang diduga itu adalah Jokowi. Namun sekilas kalau kita melihatnya itu tidak mirip ya sama sekali. Dan itulah yang katanya konon adalah sepupu Jokowi itu. Mengapa polemik ini berkepanjangan? Ya karena sebenarnya dari Jokowi sendiri yang tidak mau kemudian
memberikan bukti bahwa kalau memang benar dia kuliah di UGM. Ya. Tapi kalau memang benar dia kemudian ada dan sengaja mengulur-ulur tidak mau menunjukkan itu, nah dia sebenarnya adalah biang kegaduhan ini. Ya, karena sebenarnya dia tinggal menunjukkan ijazah itu selesai. Nah, kalau tidak ada, nah ini justru yang perlu kita pertanyakan lebih jauh, dan apa dampaknya, apa implikasinya seorang presiden, seorang mantan wali kota Solo yang menggunakan ijazah palsu, apa konsekuensi hukumnya dan seperti apa? Apakah mungkin perlu kemudian dicoret, tidak diakui bahwa dia pernah menjadi seorang wali kota atau seorang kepala negara karena sebenarnya tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai apa yang kemudian dia lampirkan sebagai bukti tamat belajar itu. Dan itu juga merupakan suatu kejahatan ya, karena ada tidak pidananya juga. Nah, itu. Jadi kalau selama ini kita mengira dengan track recordnya Jokowi yang sudah terlalu banyak berjanji-janji palsu, ya, kemudian berbohong sana sini, kira-kira kita masih percaya nggak dengan ijazah itu ada atau enggak? Ya, kalau memang ada ya tinggal kasihkan saja, selesai.